Ya, ini udah dimulai belum? Coba dimulai Silakan aja, dulu. silakan. Oke, teman-teman perhatikan ya, ini adalah Hebrew, ini adalah Arabik. Saya tadi nih, saya copy paste ya, Shalom. Lihat ini, Shalom ke dalam Google Translate. Kita lihat nih ya, Hebrew, Arabik, Shalom. Lihat nih, Shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabiknya adalah Shalom. Tuh, Salam ya. Kita lihat nih, pengertian Islam itu seperti itu atau enggak? Kita lihat. Ini Bang Ken, ada website bagus, silahkan di-screenshot bagi teman-teman ya. Risalah Islam. Ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena saya juga pernah belajar bahasa Arab, tapi pemula ya. Di mute dulu Pak Pipo, tolong Pak Pipo, tolong. Di mute, nah gitu. Islam berasal dari kata shalom ya, artinya damai. Coba Anda perhatikan Yohanes 14 ayat 27. Apa di situ dikatakan? Damai sejahtera kuberikan kepada kamu. Ternyata definisi Islam itu adalah damai. Ada nggak definisi Islam itu adalah sejahtera? Kita lihat. Ini yang pertama, kita lihat yang kelima ya. Jadi Islam itu memiliki beberapa makna nih. Ada yang bermakna pasrah, aslama ya. Yang ketiga maknanya adalah Islam berasal dari kata Islama musallimun, artinya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa arti Islam itu? Islam itu berasal dari kata syalim yang artinya bersih dan suci. Ada ayatnya ya, tapi untuk mempersingkat waktu, saya biarkan teman-teman mengorosek sendiri. Nah, Islam, coba perhatikan ini, Islam berasal dari kata syalam. Nah, coba perhatikan ini tadi. Coba perhatikan nih, Shalom bahasa Ibrani, bahasa Arabnya apa? Salam, saudara. Oke, pengertian Islam berasal dari kata shalom. Salam dalam bahasa Ibrani Shalom, artinya adalah selamat dan sejahtera. Apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, meskipun di dalam bahasa Ibraninya itu bukan kepadamu loh, tetapi kepada kalian, yang artinya bukan hanya kepada satu orang, kepada murid-murid yang lain juga, kepada umatnya pada saat itu. Dan kuberikan Islam itu atau sejahtera, damai sejahtera itu kepada kalian. Coba bayangkan, Islam itu artinya seperti itu loh, nggak bisa digugat oleh siapapun. Pengertian Islam ini memang seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kita lihat lagi nih. Nggak percaya ayatnya, saya bacakan lagi. Shalom, shalom ani masyir lahem, kutinggalkan Islam ini bagi kalian, kata Yesus. Et slomi ani noten lahem, dan aku berikan Islam ini kepada kalian. Lo hederek sheha olam, noten ani noten lahem, alana yehat lebavchem we alira. Jangan gusar hatimu dengan Islam itu. Loh, di dalam Al-Quran ada nggak kalau murid-murid Yesus itu adalah Islam, Muslim? Ada ini. Quran surat Al-Imran ayat 52. Nah, yang kita jadikan persoalan adalah kenapa jadi Kristen begitu ya? Ternyata ini Bang Ken, mohon maaf dengan persoalan. Ya, persoalannya adalah beda. Kita lihat. Ya, persoalannya adalah ya, kita lihat nih Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi Yesus itu persoalannya tidak pernah mengenal istilah Kristen gitu loh. Coba cari apakah Yesus pernah mengenal istilah Kristen? Lalu siapa yang pertama kali menyebut kata Kristen? Apakah dari murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus juga tidak pernah menyebut Kristen. Ternyata Kristen ini adalah sebuah julukan dari kafir Antiokhia. Kita lihat nih. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah nih, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pertanyaannya, siapa yang menyebut bahwa murid-murid itu adalah Kristen? Kita lihat tafsirannya. Ya, ini tafsiran yang otoritatif ya. Tafsiran Yerusalem. Nih. Penganut atau pendukung Kristus atau Kristus dalam menciptakan sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antiokhia lah mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri dan bukan sebagai gelar. Ternyata orang-orang kafir di Antiokhia inilah
yang menciptakan kata Kristen, bukan Yesus. Lalu kalau bukan Kristen, apa agama Yesus? Apa yang Yesus ajarkan? Yohanes pasal 14 ayat ke-27 dalam bahasa Ibrani mengungkap kebenaran ini. Kita tidak berbicara, oh Alkitab bisa dimengerti dalam bahasa Indonesia. Saya akui, Alkitab bisa dimengerti dalam berbagai bahasa di dunia ini. Tetapi bahasa Yesus adalah Ibrani dan Aramaik. Itu tidak bisa dipungkiri. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Oke, udah banyak data yang disampaikan Bang Nandar. Mungkin kita harapkan Pak Pipo tadi menyimak dan melihat data yang dipaparkan sama Yonatan Nandar. Silakan Pak Pipo, saya berikan waktunya kepada Pak Pipo 5 menit untuk menanggapi. Pak Pipo monitor. Wah, nggak ada. Coba naik lagi. Oh, ada. Baik. Ibrani, kata-kata Ibrani yang Anda katakan dari Bible tadi Anda, maka saya katakan Anda itu amburadul, bro. Saya katakan tadi, tolong jangan bahasa Ibrani-Ibranian. Baik, saya tanggapi Anda tentang bahasa Ibrani sedikit, tapi versinya bukan itu. Jangan menyimpang Anda dari tema yang Anda katakan tadi. Anda kemana-mana. Enggak pegang kursimu supaya kamu jangan pegang, bro. Dengarkan baik-baik. Kamu pernah sekolah, saya nggak tahu. Pernah mengetahui, saya nggak tahu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Greek, saya nggak tahu. Bahasa Arab, saya nggak tahu. Itu versinya lain sesinya. Tapi saya tanggapi Anda tentang itu. Kalau Anda pernah mempelajari tentang autonomi atau ilmu pal, di dalam Bible dikatakan ini sama bahasa Ibrani atau di bahasa Yunani, saya kata di bahasa Yunani nepes. Itu bisa berbeda dengan kata lain, bisa itu pengertiannya 105 kalimat. Kau paham? Jangan kau sesuai dengan kehendakmu bahasa Ibrani yang Anda katakan tadi. Nol kamu bahasa Ibrani, bro. Gak ngerti apa-apa. Kalau jangan menyerang pribadi. Bukan, kalau enggak, saya katakan tadi bahasa Ibrani nggak usah sampai ke sana, tapi Anda selalu masuk ke sana, memperkuat diri Anda. Oh, begini, bro. Coba Anda kamu terjemahkan jiwa, kehidupan, dan nafas, dan roh. Bahasa Ibrani. Bisa kamu jelaskan itu? Bisa kamu jelaskan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab? Pengertian satu bahasa di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bisa itu pengertiannya, saya katakan tadi pengertiannya 752 kata. Dengan 105 kalimat di dalam Bible. Anda itu nggak paham, maka saya katakan nggak paham Anda. Tutup dulu bahasa-bahasa Ibrani Anda. Bahasa Indonesia kita utarakan, kita buat. Kalau bukan orang Ibrani, orang Kristen tidak hidup karena bahasa Ibrani. Kamu ngerti paham itu enggak? Saya nggak tahu. Maka alur itu kita buat dulu yang tenang, yang kita bahas intinya apa bahasa Ibrani. Kalau kamu apa? Jiwa, nafas, kekasih, roh. Bahasa Ibrani apa? Bisa kamu jelaskan itu? Maka itu banyak lagi titik-titik yang kita bahas kalau bahasa Ibrani seperti Anda itu. Sesi yang lain tidak bisa kita bahas itu. Dan saya tidak bisa membuat data karena saya belum sampai 1000. Saya nggak bisa membuat data. Kalau nanti ada itu, saya akan open camp sampai kapan pun nanti akhirnya. Maka saya katakan di Bible saya tadi, hanya sebatas itu. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada. Ini tentang Yesus. Tidak pernah disinggung di sini Nabi Anda. Kalau Anda tidak pernah disinggung di sini. Kalau Anda baca tadi di dalam kisah. Kalau begitu kita cara bicara, mari kita bahas yang kisah Anda katakan tadi. Maka arah kita, kalimat kita, terarah apa yang kita diskusikan. Yang kita jelaskan, Yesus itu adakah untuk menjurus kepada Muslim. Kan itu yang judulnya kita bahas. Kalau Anda katakan tadi seperti itu, mari kita bahas yang Anda baca ayat itu. Jadi nanti amburadul ya terserah, saya ikuti Anda. Kisah mana yang mau kita bahas, di dalam Bible apa yang kita bahas, akan saya ladeni Anda. Maka jangan fokus dulu Nandar, apa yang Anda bahas, apa yang saya bahas, supaya orang mendengar. Ada edukasi yang melihat dan mendengarnya. Jangan kamu masih dibawa udah sampai ke sana, kita ngamburadul semua, bro, kalau begitu kita diskusi. Saya pikir begini cara yang baik, yang Anda katakan mesti. Di Bible saya tidak pernah Anda dikatakan di situ Yesus itu menjadi Isa, nggak akan ada. Sampai kiamat dunia ini nggak ada. Tapi kalau kau perming-permingkan itu terserah Anda. Tapi bisa saya bantah dari Bible kami, dari Alkitab kami. Nggak ada itu.
Sampai seumur apapun Anda, sampai putih rambut Anda, putih rambut saya, nggak akan pernah ada itu. Karena tidak ada kaitannya untuk itu. Saya mohon Anda berdiri Anda di dalam iman Anda, saya berdiri di dalam iman saya. Di dalam Quran dan hadis sudah terpatri di dalam diri saya pun seperti itu, di Alkitab saya sudah terpatri di dalam kehidupan saya. Utarakan itu, saya utarakan ini, saya bilang seperti itu. Jangan Anda peremingkan seolah-olah Anda tahu, seolah-olah pandai, seolah-olah mengerti, tapi nggak paham. Tolong, saya hargai Anda, maka hargai saya. Semua yang ada di Komal ini. Tapi kan seperti itu bro, maka saya lanjutkan di dalam Bible yang saya bacakan tadi. Udah saya bacakan di dalam ayat itu, siapa Yesus sebenarnya menurut Bible, menurut Alkitab. Anda framing itu Muslim. Muslim dari mana? Dari Hong Kong. Gimana cara Anda itu memframingkan itu? Sekali saya katakan, kalau ayat yang Anda baca nanti, saya ladeni Anda di ayat yang Anda baca. Maka itu kita bahas. Karena Yesus pasti otentik di dalam Kejadian sampai Wahyu. Satu-satunya Yesus Mesias, Elohim. Dia menjadi manusia. Dia menjadi hakim. Dia mati, iya. Dia akan datang, iya. Oke, waktunya habis. Waktunya habis, Pung. Enggak, tolong dulu dipapat, jangan bahasa-bahasa Ibranian. Kalau itu makanya bentar, Pung. Di mute aja, Pung. Di mute, Pung. Oke, saya akan mengambil alih. Di sini Opung mengatakan bahwa dia tidak paham dengan bahasa Ibrani. Dan itu mungkin baginya masih baru. Dan dia udah mengakui bahwa kalau dia bahasa Ibrani nggak bisa ya. Tapi yang saya tahu si Nandar ini memang berdebat kelasnya langsung ke bahasa teks original. Jadi saya mengambil kesimpulan di sini. Saya harap Yonandar juga setuju dan Opung kita akhiri aja perdebatan ini, karena bagaimanapun seorang Nandar pasti akan membukakan data ke teks original. Jadi saya harap ini memang perdiskusian ini antara Pipo dan Jonathan tidak pas. Saya tanggapi sebentar Bang Ken. Ya, nanti ditanggapi karena ini yang terakhirnya saya harap ini juga sebagai closing statement, karena ini tidak akan berjalan dengan mulus perdiskusian ini kalau Pak Pipo meminta hanya bahasa Indonesia sedangkan Nandar orangnya pengen teks original. Silakan Nandar. Langsung nanti closing ya. Enggak, maaf loh, bukan saya nggak setuju. Ada sesi bahasa Ibrani yang kita bahas. Tolong ada waktu untuk itu. Tolong saya dibesarkan. Bukan saya nggak paham. Sebentar. Ada sesi untuk itu kalau kita membahas dari Bible, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Tapi bukan itu tadi judulnya, kan itu yang saya mau. Oke ya. Temanya adalah apakah Yesus mewariskan agama Islam? Oke ya, ini dari LAI ya. Alkitab Sabda dari LAI. Datanya valid ya. Yesus itu tidak pernah berbahasa Yunani, teman-teman. Ingat ya, itu diakui. Kita lihat nih. Perjanjian baru menunjukkan bahwa bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Jadi Yesus sehari-hari berbicara itu dalam bahasa Aramaik. Tetapi ketika dia menerima firman itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, atau ketika dia ingin menyampaikan warta itu dalam bahasa Ibrani. Kalau ngomong sehari-hari gitu kan, ngobrol biasa itu bahasa Aram. Yesus berbahasa Aramik, Yesus berbahasa Ibrani, ada dalilnya. Ini berbahasa Aramaik diakui. Ini nggak mau dilanjutkan atau tidak? Sabar. Nggak begini. Ya ini memang waktunya Nandar, Pung. Waktunya Nandar. Iya. Ini ya teman-teman, ini dari Alkitab Sabda, Yesus berbahasa Aramaik ada. Evangelis, adakah Yesus berbahasa Ibrani? Ada. Di mana? Kita lihat. Ketika Paulus mendapatkan hidayah atau dia masuk Kristen, ya, itu kan ada sebuah perjalanan rohani, teman-teman ya. Kita lihat kesaksiannya Paulus ketika dia menerima hidayah untuk menjadi seorang Kristen, katanya. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa
Ibrani. Saya yakin konsensus orang-orang teman-teman Kristen, saudara-saudara saya teman-teman Kristen, Kisah Para Rasul 26:14 ini mengisahkan pertobatan Paulus ketika dia dipanggil sebagai orang yang percaya atau menjadi orang Kristen. Apa yang digunakan oleh Yesus ketika menyampaikan perkataannya atau diyakini sebagai firman kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 26:14 adalah bahasa Ibrani loh. Jadi kalau Yesus menggunakan bahasa Ibrani, kalau Yesus menggunakan bahasa Aramaik itu ada datanya, ada dalilnya. Tetapi kalau menggunakan bahasa Yunani memang tidak pernah ada. Tapi yang saya herankan kenapa perjanjian baru dalam bahasa Yunani begitu ya. Lalu Pak Pipo mengkritisi saya, "Lo Nandar jangan pakai Ibrani." Saya di sini bukan sok-sok jago, saya tidak jago, saya belajar juga. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah data. Bagaimana Yesus berbahasa Ibrani. Jadi ketika saya mendalilkan dengan suatu dalil berdasarkan original teks, Yesus mengakomodir apa yang saya sampaikan bahwa Yesus berbahasa Ibrani. Nah, makanya saya sampaikan tadi ke Pak Pipo, kalau Yesus Kristus adalah mewasiatkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom animas irlahem etslomi anin noten lahem lohederek syaha alam noten nanin noten lahem alna yehat lebabhem we alira. Aku tinggalkan Islam buat kalian, etslomi anin noten lahem, dan aku berikan Islam itu kepada kalian. Lohederek syaha alam noten nanin noten lahem. Apa yang diberikan dunia tidak seperti apa yang aku berikan. Aku berikan Islam kepada kalian. Pegang teguhlah Islam itu, kata Yesus. Alna yehat lebabkem we alira. Jangan gentar, jangan pudar, jangan gelisah ketika kalian pegang Islam itu. Dalil biblosnya, dalil Alkitabnya ada. Apakah di dalam Al-Quran juga ada? Banyak. Salah satu di antaranya Quran surat Al-Imran ayat ke-52. Saya bacakan lagi karena waktu saya lumayan masih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa ashhad bi anna muslimun. Artinya apa? Maka tatkala Isa mengetahui mereka Bani Israel berkata, dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat dia menjawab, kamilah yang menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang Muslim, bukan orang-orang Masyehin, orang-orang Nasraniun, tidak, Muslimun. Ternyata murid-murid Yesus itu beragama Muslim, beragama Islam. Ini sesuai dengan teks original yang digunakan oleh Yesus, yaitu Islam, Shalom, keselamatan, Islam, Nabi Muhammad. Begitu, saya rasa demikian Pak Pipo, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat, karena di dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke, waktunya habis. Tadi saya agak menggelitik dikit ketika Yonatan Nandar berbahasa Yunani ada oten-otennya. Itu benar kah Bang? Atau lu menghujat? Apa Bang? Ada, aku dengar oten-oten. Tuh, Bang, sekarang Bang Ken tahu nggak arti oten itu apa? Sebentar, ini perlu diklarifikasi kalau di kita juga. kan orang Kristen, ini kok ada di bahasa Yunani oten. Oten itu Bang Ken artinya itu orang yang tenang, orang terkenal bisa. Ya, oten itu kan artinya orang, tennya itu tenang. Loh, saya mengatakan kalian orang tenang kok marah. Enggak, karena kan orang-orang kadang di TikTok ini oten-oten, ternyata di Yunani juga ada oten-oten gitu. Oke, noten. Ya kan ada bahasa oten gitu. Bukan oten itu Bang, nih aku tunjukkan ya. Ini bacakan sekali lagi Bang, coba bacakan Bang. Ya, Shalom bukan oten itu ya, Shalom ani. Yang pertama yang panjang tadi. Iya ini nih. Shalom ani mas irlahem etslomi ani noten. Ani noten itu
Ya, noten itu soresnya adalah Nathan. Namanya di dalam bahasa Ibrani itu ada seorang yang bernama Yonatan. Artinya Allah memberikan, Allah menganugerahkan. Oh. Kalau Oke, 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 noten oke. itu akan. Itu Kukira soresnya nun pendengaran ku tan. tadi oten gitu. Ini si Nandar lagi Bukan. ngapain? Ini noten. Bukan Oke, oke, oten, oke, oke. noten. Ya, Oke, oke. biar tidak salah paham lagi, ini noten artinya memberikan. Akar katanya dari Nathan. Makanya ada namanya Yonatan, artinya Allah menganugerahkan. Yesus mengatakan, Ani noten, aku memberikan lahem. Aku memberikan apa? Oke, 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 oke. Slomi, Islam. Begitu, Bang. Oke, jadi tadi memang pertama tadi Bang Nandar ya. Saya lupa sebenarnya Bang Nandar yang pertama. Kita akhiri dari Pak Pipo. Nanti ada Bu siapa di bawah itu Bu Uniripa. Boleh, boleh. Mungkin nanti mau sama Bang Nandar Uniripa tahu dia bahasa Ibrani. Siap. Silakan Pak Pipo Siap, ditanggapi sekalian closing statementnya Pak. Oke, Po, langsung Po. Baik, Bro Nandar, kita hanya diskusi sama sementara itu. Tapi bagaimanapun Anda terserah Anda lah itu. Karena pengen tahu Anda kalau di Bibel nol di dalam Bibel, nggak ngerti apa-apa Anda. Saya jelaskan itu kepada Anda. Bahasa Ibrani, bahasa Arab Ibrani, apa yang Anda katakan? Kamu karang-karang semua terjemahannya. Saya akan berangkat yang Anda katakan tadi. Kisah 26 ayat 14 di dalam Bibel. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Lalu kamu paparkan ini kepada Muslim. Mana Anda cara berpikir seperti saya nggak ngerti. Melihat Anda itu. Kalau kita TikTok nanti langsung stepel boleh, tapi terserah Anda. Ayat 12, dengarkan baik-baik bro. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dari tugas dari imam-imam kepala sedang berjalan ke Damsyik. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah di tanah dan aku mendengar suatu mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang, baik, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Sukar bagimu menendang dan galah, rahang, baik saya ulangi, kecil kali tulisannya, rahang, rangsang, ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Saya paparkan sedikit. Paulus adalah orang yang bertobat. Paulus adalah ahli Taurat, ahli Farisi. Dia mengerti tentang Taurat seluruhnya. Kenapa Paulus ini ada ayat ini, tujuan ini? Dalam diri Paulus, dia pernah bersama Ananias. Dia pernah melihat dari orang-orang Yahudi. Dia argumennya kepada orang Yahudi dan orang-orang apa? Farisi. Dia diberikan mandat akan menyiksa orang-orang yang mengikut Yesus. Di dalam Bibel, di dalam Alkitab, di dalam kisah, nanti saya buka ayatnya, 3 tahun Paulus bergumul secara dirinya di dataran Saudi Arabia, mempertimbangkan benarkah waktu Stefanus dibunuh dengan batu, dia hadir di sana. Itu sebabnya dia berpikir, benarkah orang seperti orang ini akan dilempari dengan batu dengan hukum? Maka dia bergerak hatinya berontak, maka dia mandat itu diberikan. Sesudah dia ada ingin mengetahui akan dia membunuh orang-orang mengikut Yesus, maka Tuhan hadir di sana. Salah satu intinya, Paulus ada pertimbangan, dia ragu-ragu tentang orang Yahudi, ahli Taurat, tentang dia Yesus, melihat Stefanus harus dibunuh. Saya garis bawahi, Stefanus dibunuh karena argumen kepada imam-imam. Maka ahli Taurat dan orang Farisi membuat hukum. Orang ini menista agama, maka dia akan dibunuh, dilempar dengan batu. Paulus hadir di sana di tempat itu. Dia seorang intelektual secara agama. Dia ada jabatannya di Mahkamah Agama. Tapi dia berpikir secara jernih. Orang seperti inilah yang mengikut Allah, mengikut Tuhan di dalam perjanjian lama. Itu peristiwanya bro. Maka ayat ini tertulis. Sebab musabab apa itu pasti ada. Itulah renungan dan untuk mempelajari di dalam kisah ini. Kisah sesuatu di dalam Bibel pasti ada tujuan, ada sebab musababnya. Untuk mempelajari orang mengetahui di mana posisi yang mendengar dan yang melihatnya. Dia buat kita, dia buat satu mandat untuk membunuh orang Kristen. Lalu Yesus berbicara dari langit, dari surga, saya katakan boleh. Dengan seperti matahari. Paulus, mengapa engkau aniaya? Jawab Paulus, siapa engkau? Dia tolak.
dia tantang. Saat itu cahaya itu dia tantang. Karena dalam pendiriannya, pergumulan di dalam hidupnya, lalu Tuhan menjawab melalui cahaya itu, saya yang kau aniaya. Kenapa itu terjadi? Yang bersama dengan Yesus, yang melihat Yesus, yang melihat Tuhan, pasti orang benar, dan itu akan baik. Orang baik belum tentu benar. Kata-kata saya ingat, orang baik belum tentu benar. Yang benar dulu, maka Anda benar dulu kalau membahas Bible supaya baik. Sampai kapanpun Anda kalau membahas seperti itu, bahasa Ibrani, bahasa Kiri, bahasa Aram, nggak akan ada itu, bro. Saya yakin orang yang mendebat pun yang Anda katakan, so gak usah lu Kristen. Mungkin orang lain tidak akan pernah masuk dalam pikiran mereka yang Anda terangkan. Lalu itulah sebabnya Paulus menjadi pengikut dia. Dia tantang, siapa yang kau? Aku adalah yang kawannya Yesus. Lalu dia rebah. Dia buta. Kenapa dia buta? Buta secara fisik. Dan dia akan melek nanti. Suatu saat bahwa dia iman dia menjadi hidup, melek, melihat. Maka Yesus mengatakan, walaupun kau melihat, tetapi kau buta. Saya melihat, Anda melihat. Secara ketuhanan bisa buta. Bisa saya buta. Itu pengertian itu semua. Setiap ayat yang ada di dalam Bible, makna itu dalam. Bukan hanya membaca seperti koran, seperti komik, bukan seperti itu, bro. Kisah Paulus adalah satu senjata Paulus, maka Paulus katakan, bukan saya yang hidup, tetapi Yesus. Bayangkan, Paulus orang yang terhormat, ahli agama, punya jabatan di mana dia tinggal. Satu saat. Oke, habis waktunya, Bung. Jadi sebenarnya yang kita harapkan tadi, Pung, ketika Opung saya berikan 5 menit menyangkal apa yang dituduhkan Yonatan bahwa Yesus itu mewariskan agama Islam. Tapi ya udahlah. Tadi udah terlalu banyak, sebenarnya udah melebar ke Paulus, tapi bisa juga sih kita anggap itu bisa jadi rujukan bahwa Yesus bawa ajaran agama Kristen. Jadi bagaimana nih kelanjutannya? Closing udah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ken. Kita ngobrol santun aja. Tadi kita agak lagi debat kan, Pak Pipo yang ngajak debat kan. Ini enak sih sebenarnya, enak, benar. Iya. Ini yang seperti ini kita harapkan ya. Suatu saat kalau ada room-room yang lain, mudah-mudahan kalian melihat orang ini seperti apa. Kenapa orang ini seperti ini? Karena hostnya duluan menghargai narasumbernya ya. Nah, betul. Kalau Orang kita tadi hargai, kalau diskusi kita ya. baik-baiki narasumber, pasti mereka juga akan segan untuk berbuat tidak baik di komal Anda. Oke ya. Terima kasih Bang Ken. Barakallahu fikum. Kita sekarang diskusi ngobrol santai aja kayak tadi. Sebenarnya kita lagi ngomongin apa tadi tuh ya? Ngomongin tentang blokir kan. Sekarang kita santai aja. Udah Pak Pipo, makasih ya. Makasih banyak ilmunya Pak Pipo. Salaman, mantap. Sangat luar biasa Pak Pipo. Makasih. Nggak masalah. Ya memang kalau untuk Pak Pipo saya juga pengen memberikan akun saya satu kepada Pak Pipo. Tapi bagaimana caranya ya supaya dia bisa menautkan akun itu ke dalam handphonenya supaya dia bisa membuka kamera gitu loh guys. Tapi Pak Pipo juga nggak paham dia cara menautkan akun itu ke handphonenya. Dibantu aja follow. Berapa sih Pak Pipo followernya sebentar ya aku lihat. Oh, baru 400, 600 Masih banyak. 600 ini lagi 602. Aku mau kasih yang boril itu sama dia. Ada yang ini kayaknya pengen bicara sama kamu Nandar. cewek. Boleh siapapun kita ngobrol santun dari tadi kita nggak debat. Coba siapa yang nantangin debat kan? Lu tahu orangnya itu. Boleh. Oh dia nggak mau guys. Siapa? Itu si Amoy. Oh iya boleh, siapapun boleh. Bentar dulu ya, banyak yang request tapi tolong dong dikasih gambar-gambar kalian, nama-nama kalian yang jelas guys. Aku jadi susah milihnya yang mana ini. Keluarga official, Rian, user, Hero, Ahmad Panjaitan. Oh si Ekat ya.
Terus siapa lagi ya? Oke, saya sapa dulu. Ekan. Selamat Halo. siang lagi. Salam, salam. Salam Bang Ken. Salam. Oke, gini aja ya. Kita diskusi santai nih. Apa yang sudah disampaikan Nandar tadi tentang bahasa Portugis Yunani yang dia sampaikan tadi. Mungkin mau kalian bertanya sesuatu tentang Yonanda tentang bahasa Yunani. Anggap aja lah sama-sama belajar di sini. Silakan Bang Ekat atau Ino Malik. Oh, tidak ada yang mau bertanya? Ekat? Nggak ada Bang Ken. Ini beneran Bang Juma 02 ini Bang Juma kayak ini? Ya Bang Juma, bikin aja. Berunda Juma itu. Lap-lap tadi gondok kali sama kemakai kecil lari-lari gitu. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Nih, soalnya masih di gunung ini. Oh, jelas Gurunda. Cek Jelas banget. Kedengaran nggak? Hujan kah di sana Bang? Oke. Dinda Ken gimana kabar? Baik Bang Juma. Di sana hujan kah Bang Juma? Nggak hujan sini deh, nggak hujan. Cuma mendung. Cuman saya di gunung. Ada noise. Ada noise Bang Jum. Oh, jelas. Oh, bukan. Jelas, bukan. kok. Jelas. Oh, yang noise si Ekat. Oh, Bang Juma yang noise. Ya, Bang Juma yang noise. Atau mungkin diperbaiki dulu NC-nya Bang Juma. Supaya Bang Nandar juga live-nya nge-recordnya nggak ada noise, nggak capek lagi dia ngedit. Ketika tadi Bang Juma nggak ada naik, banyak yang request. Ketika Juma naik, hilang yang request. Gimana ini guys? Enggak mau dipakai. Yang tebal dan sakit nih di band-band aja tuh kan. Di edit itu kan tebal tapi sakit ya kan. Halo, Ino Manik, Andi. Pakai inspir pula itu. Trot. Beneran merembet deh kayak. Oke, kita turunkan ya kalau nggak monitor. Bang Ekat, silakan. Iya Bang Ken. Kenapa Bang Ken? Ya, ada yang mau ini sampaikan tentang diskusi tadi? Sampaikan ya. Iya. Nanti aja. Atau membahas bahasa Yunani yang disampaikan Bang Donatan? Atau mau bertanya dah? Tanya aja langsung dah. Cek. Masih noise nggak nih? Masih noise nggak? Masih bang. Kok bisa di gunung? Ngapain di gunung Bang Juma? Hanya bagus Gurunda, perasaan nggak noise Bang Ken. Di aku nggak noise kok. Oh, di kamu nggak noise ya? Oke, aku tanya. Oke, saya turun Dan gitu. Siap Gurunda, siap. Coba lagi. dulu ya. Iya, siap. Turun dulu. Ada kayak suara hujan di aku, tapi nggak orang-orang juga bilang noise tuh. Iya. Iya, memang dia jelas, tapi agak ini guys, kayak bising. Aku kan pakai handset, kalian mungkin nggak pakai handset. Ada Malikil tuh. Ya silakan. Kalau ada kerinduan kalian diskusi teratur, di sinilah tempatnya ya. Kalau memang diskusinya nggak mau teratur, bukan di sini tempatnya. Sorry, bukan menjelekkan room lain.
Ya memang kalau orang yang gaya-gaya TikTok kan di roomku susah guys. Di roomku ini memang harus dimonitor sepenuh hati ya, sepenuh kasih. Iya, sampai Tidak ada pembiaran di sini ya, tidak ada pembiaran. sampai mobil begini, rokok keluar pun. boleh saya bertanya kepada Nandar dulu. Saya bertanya kepada Nandar, bro. Oh, Yonandar setuju mau ditanya. Oh, mungkin bisa lah, pastilah. Tadi kan dia juga udah bertanya. Bisa bro Nandar? Ya. Bisa bro? Bisa, Ya silakan. Silakan. Oke, saya bertanya, udah dari dulu walaupun di YouTube saya tidak pernah memahami Quran Anda, hadis Anda pun saya nggak pahami. Tapi sebagai saya orang Kristen, saya hormati itu yang Anda imani. Orang Muslim pun saya hormati. Hanya saya sebatas bertanya. Sering saya di waktu di YouTube pun saya sering bertanya ini. Saya masih belum bisa saya pahami dan belum bisa saya dapat saya pikirkan dan nalar saya untuk itu. Tolong jelaskan, pernah saya dengar, pernah saya baca, dimanapun saya kurang paham. Kalau nggak ada itu nanti tutup. Gimana caranya, maaf ya kalau Anda salah luruskan, sinungkar nangkir bertanah di alam kubur. Tolong jelaskan dulu. Malaikat Kan Bro Nandar? malaikat Oh iya, Ya, malaikat nungkar nangkir bertanah di alam kubur. Lengkap Alam bikin. kubur Iya. itu apa? Siapa yang ditarik di alam kubur itu? Ya, coba jelaskan. Oke. Bertanya kepada saya atau kepada Gurunda nih? Saya nggak enak kalau ada Gurunda nih. Yang lebih tinggi dulu ilmunya. Silakan Gurunda. Kayaknya Bang cuma delay, noise. Dia di luar ini. Dia pakai data. Iya, iya. vote. Bagus. Suaranya bagus kok. Ya udah langsung aja dulu Bang Yonatan. Bang Juma lagi bergumul Iya. tentang Enggak Bang, apa namanya itu? Opung Pipo bertanya tentang malaikat mungkar nakir gitu. Iya. Saya bertanya bagaimana nungkar nangkir bertanya di alam kubur. Siapa yang ditanya? Apa yang ditanya di alam kubur? Iya. Oke, di alam barzah ya. Setelah kematian itu nanti ada alam barzah. Ingat alam barzah itu bukanlah kuburan ya. Jadi itu alam goib gitu ya. Ketika seorang itu mati, maka akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir itu. Nah, siapa yang ditanyai adalah umat atau manusia yang ditanya itu. Pertanyaannya adalah marrabbuka, siapa sesembahanmu? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, siapa imam kamu? Begitu. Apakah pertanyaannya ini dalam bahasa Arab? Ya, itu kan hadisnya dalam bahasa Arab. Kalau Pak Pipo orang Batak ya ditanya dalam bahasa Batak. Begitu. Ada lagi? Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Baik, alam beda begini. Saya hanya bertanya bro, di alam kubur, di alam barzah, bisa dibedakan kira-kira di mana alam barzah ini, di mana alam kubur ini? Alam barzah itu ya alam kubur, Pak. Yang namanya alam barzah itu adalah alam setelah kita mati, menunggu hari kiamat, Iya. menunggu kebangkitan, hari kebangkitan. Misalnya Pak Yang Pipo ditanya- atau Iya, yang sebentar ditanya saya apanya? menjawab. Yang ditanya apanya, bro? Kan tadi sudah Banyak saya TV. jawab. Tadi sudah saya jawab. Kan Pak Pipo tanya, tugas malaikat mungkar dan nakir itu tanya. Tanya apa? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka. Ya, maaf ya, bro. Yang ditanya adalah umat manusia, Pak. Mayat itu ditanya. Iya. Rohnya, Pak, yang ditanya, Pak, kan saya sudah bilang ke Bapak. Sebentar itu dulu. kan alam Sebentar dulu. Saya mau tanya nih monitor Pak Penghujat ini bukannya Pak Aryo Aritonang ya? Betul Laiku, para betul sekali. Kenapa kayak gitu namanya Pak? Ya tidak apa-apa, sekali-sekali perubahan. Biar Nah, cepat tadi aku- naik. Soalnya kalau nama biasa gak cepet naik, dinaikin. Kan kita pengen ngobrol santai. Tapi aslinya bukan Penghujat ya? Bukan. Kalau gini kayak gini lah. Kalau kita di Indonesia ini kalau namanya aneh kan cepet naik kan.
Kalau nggak ada yang naik, pengen ngobrol saya, nggak ada kerjaan. Ya karena aku lihat foto Halo. Bapak, aku udah kenal Bapak makanya aku naik. Bang Juma, gimana kabar guys? Oke, bentar dulu Pak, biar dilanjutkan mereka. Silakan. Soalnya banyak yang taping tadi. Kok mau hujat dinaikkan katanya. Nah, yang ditanya tubuh yang di dalam kubur, yang di kuburan ini atau rohnya? Apakah memang ada dalam kubur itu roh atau mayatnya? Boleh lebih spesifik barangkali Nanda? Saya sudah menjawab ya, saya sudah menjawab dan perlu diketahui di dalam Islam itu ketika ditanya sesuatu harus sesuai dengan ilmunya. Kalau kita ilmu pengetahuan kita marrobuka man nabiyuka ya itu saja. Kalau lebih lanjut saya tidak mau berasumsi. Ingat, saya tidak mau berasumsi karena yang saya dalami yaitu adalah Biblos Alkitab ya. Jadi masalah itu sudah saya jawab dan sudah mewakili apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Pipo. Apa yang ditanya marrobuka man nabiyuka itu di mana? Alam barjah. Apa alam barjah itu? Adalah alam setelah kita mati, menunggu hari kebangkitan, menunggu hari kiamat, itulah alam barjah. Kalau Pak Pipo misalnya seorang Kristen ditanya marrobuka Robbi Yehoshua Hamasya yang ditanya mayatnya kah, rohnya kah, jalan bro. Ya, Pak Pipo yang ditanya dalam kubur itu mayat kah atau roh kah? Apa yang ditanya dalam kubur itu yang saya tanya bro. Iya, rohnya lah. Berarti hidup rohnya itu dalam kubur. Ada rohnya itu dalam kubur? Yang namanya roh itu Pak, itu kan roh. Aduh, si Pak Pipo ini gimana sih? Aku bertanya bro. Yang mati itu kan jasad kita, tubuh kita, Pak. Kalau roh itu nggak mati, Pak. Oh, jadi roh itu dalam kubur ditanya, gitu kira-kira? Ya, kan udah dijawab. Ya gimana sih Pak Pipo ini? Di alam barjah. Iya, lebih baik. Yang ditanya dalam kubur berarti ada mayat, ada roh. Berarti ditanya roh di situ dalam kubur. Oke, saya kalah lah kalau menghadapi Pak Pipo. Jujur saya nggak bisa lah. Saya kalah, saya nyerah lah kalau menghadapi Pak Pipo. Atau enggak bro, maaf saya kata. Iya. Bro, jujur. Kalau masalah tentang roh, iya makanya Pak Pipo, Opung Pipo, iya baik. Kalau masalah roh yang pandai, yang lebih paham tentang alam barjah, tentang nanti hari kiamat itu Pak Pipo. Satu-satunya Pak Pipo ini yang dapat memukul telak saya. Jadi memang Pak Pipo luar biasa. Dari tadi juga pemaparannya sangat fantastik, sangat luar biasa. Terima kasih ya Opung, mudah-mudahan nanti bisa Terima kasih Bro Nandar, makasih bro, makasih banyak. Ini Mas Nandar ini yang menghargai orang tua, gitu enggak apa-apa. Kalah enggak apa-apa Mas Nandar ya. Terima kasih. Kalah saya. Pak Pipo ini luar biasa ilmunya ya. Tentang Islam tahu semua Pak Pipo. Makasih ya Pak Pipo, Opung ya. Sehat selalu ya Opung. Makasih. Oke, terima kasih Nandar. Lanjut yang lain. Iya, bagus Gurunda, bagus. Oke, baik. Tadi sempat saya dengar sedikit ya pertanyaan Pak Pipo, bahwasanya di alam barzah itu kan alam yang berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Jadi tidak bisa ditakar dengan kehidupan biologis. Tapi apakah kemudian di alam barzah itu hidup? Hidup. Di alam barzah itu hidup. Tidak mati orang di alam barzah itu. Di alam kubur itu orang nggak mati. Bahkan di dalam Islam diriwayatkan dalam hadis Ahmad, riwayat Ahmad, bahwasanya wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar-benar ada. Artinya bahwa di alam barzah ini itu ada kehidupan, Pak. Ada kehidupan. Pola kehidupannya ya kita nggak bisa menjelaskan secara detail karena kita belum ada di sana. Layaknya ketika kita di rahim, kita tidak bisa menjelaskan kehidupan yang ada di atas muka bumi. Yang bisa menjelaskan itu adalah mereka yang sudah berasal dari sana. Kalau Anda mau tanya itu ya silakan Anda cari mayat hidup, tanya ke sana. Jadi di dalam hadis riwayat muttafaqul alaih, seorang muslim apabila mereka kemudian ditanya tentang dua kalimat syahadat.
Itu yang perlu Pak Pipo pahami. Nah, ini saya kasih referensi supaya Pak Pipo itu paham bahwa di alam barzah itu ada kehidupan. Di dalam Yohanes 5 nomor 28 Pak Pipo. Sabar Pak Pipo, sabar. Sabar Pak Pipo, sabar. Kamu ngomong dari tadi, kamu udah Ya, nanti Pak Pipo sabar. Kita kan kita kan ditanya ini Pak Pipo. Kami kan yang ditanya. Bentar, Bang Juma diam. Bung, bentar. Kasih aja sedikit lagi nanggung. Iya, gitu. Jadi gini, alam barzah itu alam pembatas antara dunia dan juga alam akhirat. Dia berada di tengah Pak Pipo. Kehidupan apakah ada di sana? Ada Pak Pipo. Anda boleh baca di dalam Yohanes 5 nomor 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Di dalam kuburan orang mendengarkan suara Pak Pipo. Yohanes 5 nomor 28. Tapi kita tidak bisa rincikan baik Al-Quran maupun di Bible seperti apa kehidupan di sana. Kenapa? Karena yang menceritakan Bible ini, Al-Quran ini juga tidak diberi pengetahuan yang lebih tentang roh. Sementara alam barzah itu adalah alam roh, Pak Pipo, ya. Itu yang saudara harus pahami dengan baik. Sehingga di dalam ajaran agama Islam jelas dikatakan bahwasanya, oke, silakan. Oke, silakan Pak Pipo, biar jangan ngantuk yang lain. Silakan Pak Pipo, nanti ngantuk Pak Pipo. Bukan gitu. Dengar Bro Juma, Nadar tadi sudah mengutarakan saya hargai dia. Bukan menang atau kalah, bukan itu tujuan saya. Saya yakinkan. Semua saya kasih bagi Anda, siapapun nggak pernah saya benci. Dengarkan. Yang saya tanya tadi, Nadar sudah katakan dia terima kasih. Dan lalu datang lagi Anda mengatakan, kan yang saya tanya tadi, bagaimana saya karena mentanya, jasadkah alam apa? Rohkah di kuburan itu ditanya? Ini saya tanyakan. Lalu Nara mengatakan seperti itu. Saya hargai, hanya saya bertanya. Lalu ada perbincangan kemana-mana, kepada Bibil kemana-mana. Tak relevan ada bicara kalau seperti itu. Pertanyaan itu kan ada jawab. Pak Pipo, di alam kubur itu ada roh, ada mayat. Kan bisa selesai. Kalau yang itu ada bisa, ya terserah. Hanya saya berusaha bertanya, tidak pernah menyimpulkan saya katakan. Lalu kok bawa kemana-kemana, bukan itu tujuannya. Yang ditanya di alam kubur orang mati, apakah ada mayat itu ditanya atau rohnya di dalam kubur itu ada? Kalau alam barzah itu, kalau Anda tahu di mana alam barzah itu, bilang berapa alam barzah itu, di mana? Kan begitu. Kalau memang itu, ya hanya saya bertanya. Dan itu udah tutup karena Nandar pun sudah saya hargai, saya pun dihargainya. Anda jangan kau gitu lagi itu, yang lain kita bahas lagi. Kalau udah selesai tadi, bro. Supaya bagus. Berarti udah dapat jawabannya ya Pak Pipo ya, antara mayatnya atau rohnya yang ditanya, udah ya? Itu dia. Oke, terima kasih Pak Pipo. Silakan Pak penghujat, namanya Pak Arios. Ada yang mau ditanya lagi kepada saya mau tanya, ya hitungannya jujur ya. Saya mau tanya masalah surga. Kalau surga di kami Kristen cuma bernyanyi-nyanyi. Ya hitungannya saya kan manusia biasa Bang ya. Jadi cari yang enak lah. Kalau surga di Islam itu bagaimana Bang? Kalau di sini kan dikatakan setelah mati, kalau yang benar ya, jangan hitungannya kalau ikut Yesus masuk surga, tidak mungkin lah. Kalau bejat kelakuannya nggak masuk surga, itu masuk neraka lah. Harus yang benar lah yang masuk surga kan. Kalau di surganya Islam itu bagaimana Bang? Kalau di kami cuma bernyanyi-nyanyi katanya gitu loh. Coba diterangkan dulu. Oke, silakan Bang Jonathan atau Bang Juma, Brunda. Iya, kakakku. Oke. Baik. Suara saya kedengaran nggak? Aman. Jelas Bang, jelas Bang. Merdu sekali suaranya. Iya, baik. Jadi gimana? Kalau surga di kami orang Kristen, surga di kami orang Kristen itu cuman bernyanyi gitu loh, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau di Muslim di Islam surga bagaimana, Bang? Gitu loh. Oke, baik. Jadi kalau di kami di Islam ya, itu sangat jelas dikatakan bahwa
sama seperti penjelasan saya tadi, alam barzah, alam surga itu adalah alam gaib. Kita hanya mampu kemudian mendeskripsikan ya alam ini tanpa kita menyatakan secara fakta, karena itu adalah alam yang belum kita temukan. Tetapi kitab suci berbicara tentang alam tersebut. Jadi bentuk surga dideskripsikan dengan indah dan menarik itu ada di dalam Al-Quran. Jadi gambaran surga dan segala kenikmatannya itu dapat ditemukan secara rinci pada beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Waqiah, Ar-Rahman, serta ayat-ayat yang tersebar secara sporadik di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sehingga kalau kita merujuk kepada Al-Quran, maka di surga nanti manusia Islam itu akan bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, bersama dengan cucunya, keturunannya. Itu yang ada di surga. Dan mereka diperlengkapi dengan jasad. Dia adalah manusia utuh, manusia yang utuh. Hanya saja kebahagiaan, kenikmatan, kehidupan di dunia ketika di surga nanti itu berlipat ganda kemudian. Berlipat ganda. Ya, kenikmatannya, kebahagiaannya, keindahannya itu berlipat ganda di sana. Itulah surga penggambaran dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika berbicara mengenai Islam, surganya Islam, boleh Anda lihat di dalam surah Al-Kahf ayat 14. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di atas muka bumi. Lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 25, dan untuk orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, keadaan surga itu adalah keadaan di mana manusia bisa menikmati kebahagiaan di sana, layaknya ketika dia di dunia. Artinya kami tetap berjasad. Sinyal hilang. Apakah di aku doang, guys? Jelas bang, ini jelas. Mute itu, mute, bukan sinyal hilang, mute. Ya, maksudku suara Bang Juma nggak ada. Apakah kalian mendengar? Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya lagi, nggak ada. Nggak ada suaranya lagi Juma. Apakah di surga kalian masih memiliki jasad, masih memiliki mulut, bibir, hidung, kelamin, lambung, dan seterusnya? Teman-teman Kristen tidak akan mampu menjawabnya. Artinya, surga saudara Kristen itu masih abu-abu, belum jelas sama sekali. Demikian sementara. Oke, terima kasih. Jadi saya harap di sini saling mengerti ya. Kita harus bisa membedakan namanya bertanya dan berdiskusi. Ketika bertanya tentang iman dari narasumber menjawab ke imannya. Ketika berdiskusi, kita bisa langsung mengambil dua arah. Kalau temanya berdiskusi, bertanya. Oke, silakan Pak Ekat. Biar jangan ada menyimpulkan iman yang berbeda. Pak Ekat, Pak, turunkan aja nih anak nih. Ya. Ada lagi Bung, mau ditambah Bung? Ya, saya tanya dulu Bro Juma ini, tadi udah yang lain. Adakah surga menurut Muslim atau menurut Quran menurut di mana dia surga itu? Menurut hadis, menurut Quran barangkali boleh yang dijelaskan? Di mana? Di mana itu? Di planet ke? Di mana ke? Surga yang Anda katakan tadi? Iya, saya seandainya saudara itu seandainya saudara mendengarkan penjelasan saya, alam surga itu adalah alam gaib. Yang namanya gaib itu tidak ada kemudian manusia yang mampu menunjukkan letaknya di mana. Ya, sama ketika Anda ditanya, di manakah Anda akan berakhir hidupnya, Anda pun tidak akan tahu. Di manakah alam Sheol itu, alam kubur, alam barzah itu, Anda pun tidak akan tahu. Jadi alam surga itu adalah alam yang disediakan oleh Allah kepada umat Islam, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang sholat, orang-orang yang melaksanakan puasa, diterangkan dalam surah Al-Mu'minun, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang Islam yang mewarisi, alladzina yarithunal firdausi, yang mewarisi surga Firdaus,
hum fiha khalidun. Mereka orang Islam kekal di dalamnya. Itu di dalam Al-Quran. Tapi letaknya Al-Quran tidak menjelaskan secara terinci bahwa letak surga itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan daripada alam semesta ini. Itu nggak dijelaskan, Pak. Demikian, Pak Pipo. Oke, terima kasih banyak Bang Juma sudah memberikan jawaban. Bentar Pak Bib. Iya, saya hargai Jadi yang seperti ini ya guys, biar ku kasih bagaimana sebenarnya bisa celah-celah perdebatan itu bisa meningkat. Ketika bertanya pun tidak bisa dibedakan dengan berdiskusi ya. Kalau bertanya, diam, dengarkan. Dan yang menjawab pun ditanya dari imannya, menjawab dia dari imannya. Enak. Tapi kalau udah bertanya, tugasnya lagi bukan kayak gitu. Mungkin saya akan membiarkan Bang Juma masuk mengkomparasi Alkitab. Tapi ketika Pak Pipo hanya diam, ya Bang Juma sudah memberikan dari Al-Quran, tapi digas Pak Pipo lagi, dikomparasi oleh Bang Juma, saya akan biarkan. Tapi ketika Pak Pipo masih diam aja dan menerima jawaban Bang Juma, dari imannya dia menjelaskan, itu bagus. Tapi ketika Pak Pipo lagi terus menekan dan menyimpulkan jawaban dari Bang Juma, kalau Bang Juma komparasi ke Alkitab, itu baru wajar. Tapi ketika Pak Pipo masih diam mendengarkan Bang Juma mengatakan dari imannya, oke, itu sah-sah aja guys ya. Jadi jangan pernah nanti ada mengatakan, itu kan si Juma yang ditanya, kenapa dicampur-campurkan ke Bibil? Ketika ditampurkan Bang Juma ke Alkitab mengkomparasi, karena si penanya menekan, nadanya menekan, jawabannya pengen tidak sama seperti Bang Juma dari apa yang disampaikan dari imannya, masuklah Bang Juma ke Bibil. Jadi ini dari tadi memang ada sedikit dia masuk ke Bibil karena memang ada sedikit terus penekanannya. Seperti itu ya. Kalau mau berdiskusi, komparasi oke. Tapi ini bertanya. Pak Pipo sama Bang Arius maukah berdiskusi dengan Bang Juma biar ada komparasi? Ini saya mau bertanya, ini kedua sisi ya, ke Kristen sama ke Islam. Aku bilang ya, saya itu orang Batak asli masih menghormati adat istiadat dan nenek moyang. Aku tanya dulu ke Bang Juma, apakah adat itu di atas agama apa agama di atas adat? Soalnya gini Bang ya, aku percaya Tuhan yang nyata di dunia adalah orang tua. Saya itu percaya Bang. Saya ada gara-gara bapak saya. Tolong jelaskan dulu. Apakah saya mengutamakan adat apa agama? Aku tanya Bang. Sama kedua belah pihak ini. Soalnya saya tanya pendeta juga gak nyambung bagi saya gitu loh. Diperjelas lagi pertanyaannya. Mungkin Bang Juma tahu adatkah Bang Juma budaya? Saya pikir nggak relevan itu pertanyaan Anda itu ke Juma. Ya, nanti takutnya masuk ke bagian narasi ini. Nggak masuk. Oke, bisa saya jawab. Bisa saya jawab. Bisa saya jawab, Bung. Saya harap nggak usah Bang Juma. Nanti ini nggak usah. masuk ke suku Bang Juma. Nggak masuk pertanyaan itu. Maaf ya, Bung. Oke. Bang, gini, aku bilang gini. Tuhan yang nyata di dunia adalah orang tua. Itu kan berarti naikkan ke leluhur itu. Yang lain itu kita jawab. Ya, ada lagi. Menyentuh adat. Ya itu aja Bang. Aku tanya dulu. Sekarang gini Bang ya. Ada yang mengatakan kepada saya, kamu dijaga nenek moyang. Jadi kamu harus menghargai, kasih kopi malam itu loh. Jadi aku mau tanya, masalah keimanan ini tidak bisa Bang. Dengan agama, dengan adat itu tidak nyambung gitu loh. Tolong jelaskan dulu. Bukan, karena Anda tanya kepada Juma kan nggak ikut tradisi dari orang Batak, gimana relevannya itu kan nggak bisa. Bukan. Saya tidak membahas Batak. Gini, Pung. Ini bukan masalah Pung, masalah manusia ini. Saya turunkan, saya tidak ada perpecahan suku di sini. Itu pasti larinya nanti ke adat ya. Jadi nanti banyak yang tersakit ya. Kita Indonesia banyak suku-suku, banyak budaya. Kalau udah dimasuk-masukkan nanti ke adat, jangan. Saya mohon, saya menyembah 10 jari sama kalian. Tolong please, jangan membenturkan ke sana. Saya juga respect sama orang-orang yang merespek budaya di negara kita, guys. Saya boleh Assalamualaikum Bang Juma, Bang Nanda. Shalom, Vivo. Waalaikumsalam. Salam. Halo.
Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Bang Ken, boleh saya tanggapi nggak tentang tadi ada teman Kristen, saya nggak tahu nih Pak Pipo atau siapa ya, yang mengatakan bahwa di dalam surga Kristen itu hanya nyanyi saja. Ternyata di dalam surga Kristen itu makan dan minum loh. Mau tidak? Ya, mungkin bahasanya seperti itu, hanya bernyanyi. Mungkin dia tidak mengatakan. Makanya saya sebenarnya mau menginstruksi dia menggunakan kata hanya. Tapi poinnya, fokusnya ke pertanyaan untuk Bang Nandar. Kalau itu nggak usah dijelaskan karena ada kata hanya itu aja tadi membuat dia blunder sebenarnya. Iya, saya kira udah pada mengerti. Siap Bang Ken, siap. Atau pertanyaan yang lain ke Pak Pipo, atau Pak Pipo mau ini menanggapi? Tanya ke Pak Pipo deh, boleh nggak saya bertanya kepada Pak Pipo? Oke, silakan Bang Nandar. Pak Pipo, apakah kenikmatan sorga di dalam Kita Kristen? boleh bertanya ke Pak Pipo gak? Satu pertanyaan Bang. Boleh Bang cuma. Ini Nandar mau bertanya nih. Satu pertanyaan buat Pak Pipo bisa nggak, Dek? Boleh Bang. Boleh. Silakan Bunda, boleh silakan. Tapi ini sinyal Bang Juma juga ini gitu. Kurang. Iya, satu pertanyaan. Lanjut. Saya boleh bertanya ke Pak Pipo satu pertanyaan? Boleh Bang. Boleh. Lanjut. Ini sinyal dia guys ya. Nah, kenal dia. Saya bertanya satu pertanyaan boleh ya? Silakan Bang Juma. Saya bertanya Pak Pipo satu pertanyaan boleh Pak? Boleh. Oke. Jadi, Pak Pipo, saya ingin tahu apakah di surga nanti Pak Pipo bertemu dengan, apakah Pak Pipo di surganya Pak Pipo nanti bertemu dengan orang-orang yang Pak Pipo sayangi, utamanya istri dan anak-anak. Itu aja, silakan. Silakan Pak Pipo. Baik. Kasih datanya, kasih ayatnya. Begini Bro Juma, kalau Anda katakan apa di surga nanti bertemu dengan istri, dengan anak saya, bisa jadi, bisa iya. Yang bersama dengan Yesus akan sama nanti di sana di surga. Kalau dia sudah percaya kepada Yesus, tapi saya tidak bisa membawa istri saya ke surga, membawa anak-anak saya pun tidak bisa. Itu secara person. Bertemu. Bolehkah Pak. sama Kak? Iya. Bolehkah kami nanti bertemu di surga? Pasti. Kalau saya percaya kepada Yesus, istri saya dan anak saya kepada Yesus, percaya pasti kami akan bertemu di sana di surga. Karena Yesus mengatakan, saya pergi supaya menyediakan tempat bagimu. Di mana saya ada, kamu pun berada. Saya akan datang kembali menjemput kamu. Yang percaya kepada saya, kepada Yesus yang percaya, pasti bersama-sama di dalam firdaus nanti atau di surga. Itu jawaban saya.